nama Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu, dan biarlah seluruh kehidupan kami, akal budi kami terbuka untuk dituntun oleh firman Tuhan. Bersabdalah, kami menantikan Kau berbicara dan menyapa kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Saya akan membaca ayat 15, nanti jemaat melanjutkan ayat 16. Kita membacanya secara responsoria sampai pada ayat 22. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku akan membinasakannya lagi, aku takkan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kitab Kejadian, maka kita harus memahami ada dua bagian di dalam kitab Kejadian itu. Bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu biasanya disebut dengan masa prasejarah. Sedangkan pasal 12 sampai 50 dan juga sampai ke kitab Wahyu disebut dengan masa sejarah. Artinya di dalam catatan Alkitab yang disampaikan oleh Musa, apa yang terjadi di dalam catatan pasal 1 sampai 11 tidak dapat atau tidak senantiasa harus dicari buktinya untuk membuktikan apakah ini peristiwa benar terjadi atau tidak. Karena itu masa prasejarah. Tetapi ketika kita membaca pasal 12 dan seterusnya, itu adalah masa sejarah. Dan dapat dibuktikan, dapat dicari. Artikel-artikel banyak kita dapat lihat, bahkan bukti-bukti arkeologi di daerah, baik di Mesir, kemudian di Israel, masih ada sampai sekarang. Karena apa saudara? Sudah memasuki masa sejarah. Jadi ada bukti-bukti yang dapat ditemukan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membaca bagian pasal 8 yang sudah kita baca tadi, ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya Tuhan ketika memberikan kepada umat manusia itu satu rencana yang sebenarnya dari semula dalam Kejadian pasal 1 Tuhan sudah menciptakan manusia sungguh baik dalam rencananya. Bahkan disediakan segala sesuatu, matahari, bulan, bintang, tanaman, semua burung
dan juga segala ternak, semua disediakan oleh Tuhan dan dikatakan sungguh amat baik. Tetapi saudara, semua yang direncanakan Tuhan itu tidak berjalan seturut dengan keinginan Tuhan. Bahkan terjadi kerusakan. Karena itu, dalam tanda petik, dengan sangat berat Tuhan harus menghukum orang-orang yang tidak taat, manusia yang jahat itu. Dan kita nanti lihat apa yang terjadi, saudara, di situ. Kalau kita lihat gambar ini, saudara, bahtera itu sangat besar ya. Ya, bisa 3 atau 4 kali ukuran dari gereja kita ini panjangnya, saudara. Sangat besar. Tapi yang muat di situ hanya 8 orang manusia. Nuh dan istrinya dan anaknya laki-laki ada 3 dan istri mereka. Yang lainnya semua binatang. Waktu Nuh membangun bahtera itu, semua mengolok-olok ya, bahkan menghujat dia. Nuh dikatakan, kau sudah gila katanya. Ngapain bangun bahtera perahu yang besar ini di atas gunung? Ya. Kenapa tidak di tepi pantai? Tapi Tuhan yang menyuruh Nuh. Maka Nuh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikutnya kita lihat. Maka saudara dikasih Tuhan Yesus, kita dapat mengerti dengan jelas. Ketika Allah melakukan pemulihan bagi umatnya, maka ada harga, biaya, kurban yang sangat mahal. Saudara, minggu lalu kita dengar berita, di Libya ada banjir bandang. Bapak Ibu dengar ya? Berapa yang meninggal? Diperkirakan 12.000 manusia yang mati di situ. Dan menurut hasil penelitian dan rencana negara itu, saudara, dikatakan kurang lebih 10 tahun jenazah itu baru bisa ditemukan semuanya. 12.000. Bisa bayangkan dengan gambar tadi bahtera Nuh itu, saudara. Bukan hanya banjir bandang yang terjadi. Seluruh muka bumi tertutup oleh air. Bahkan burung merpati yang disuruh oleh Nuh untuk cari hinggap di mana, tidak ada tempat. Karena kalau ada dahan pohon saja, di atas gunung ada lagi pohon, ada rantingnya, pasti burung itu bisa hinggap di sana. Tapi ini tidak ada tempat, saudara. Jadi semuanya tertutup. Maka yang terjadi dalam peristiwa apa yang dicatat oleh Alkitab dalam peristiwa Nuh ini, saudara, itu lebih dahsyat dari peristiwa yang ada yang tadi itu, saudara. Itu baru 12.000. Zamannya Nuh lebih lagi, saudara. Jadi Tuhan mau, saudara, karena sudah melihat di dalam kebenaran yang disampaikan kepada Tuhan, sejak semula Tuhan menciptakan dunia ini sungguh amat baik, maka harusnya berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi nyatanya manusia itu yang merusaknya, saudara. Maka benar yang dikatakan tadi oleh firman Allah, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Itu dikatakan di ayat yang ke-21, saudara. Bukan hanya zaman Nuh, manusia itu jahat sejak kecilnya. Zaman saudara dan saya sekarang ini juga, manusia itu sudah jahat. Sampai nanti Yesus datang, manusia itu masih jahat, saudara. Karena itulah, Tuhan harus membayar harga supaya terjadi pemulihan itu bagi manusia, saudara. Seberapa besar pun harga itu, dia mau bayar. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Jadi lebih besar dari dunia ini pun Tuhan mau bayar supaya manusia dipulihkan. Saudara dan saya ada di dalamnya. Kalau sekarang manusia jumlahnya ada 7 miliar atau 8 miliar, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semuanya, saudara. Karena kita dari lahir sudah dikatakan jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
seberapa mahal harga yang dibayar oleh Allah untuk memulihkan dunia ini, memulihkan saudara dan saya. Yesus Kristus adalah kurban yang sangat mahal yang diberikan oleh Allah. Bahkan membayar harga untuk peristiwa Nuh, Tuhan mau lakukan. Apalagi dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia pun lakukan itu supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Karena itu saudara, mari kita renungkan ada dua kebenaran dalam firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, Allah sesungguhnya ingin semua manusia dipulihkan. Tapi kenyataannya saudara, kita membaca di dalam pasal 6 ayat 11 dan 12. Itu jelas dikatakan, Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidupnya yang rusak di bumi. Karena tidak lagi sesuai dengan rencana Allah, tidak lagi sesuai dengan gambar Allah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, bumi ini telah rusak. Tapi dalam keadaan seperti itu, dunia ini dikasihi oleh Allah. Saudara dan saya, kita adalah manusia berdosa, kita rusak. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena itu saudara, mari kita melihat betapa manusia itu sesungguhnya jahat. Tidak usah jauh-jauh saudara, kalau kita yang sudah berkeluarga, suami istri ya, lihat saja istri tahu kejahatannya suami dalam tanda petik ya. Sebaliknya juga suami tahu dalam tanda petik kejahatan istri. Mau disembunyikan kemana saudara? Yang sesama dalam keluarga saja bisa saling mengetahui. Apakah Tuhan tidak tahu saudara kejahatan kita? Dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas faktanya perbuatan manusia bukan dikatakan hanya jahat, tapi semakin jahat. Saudara dikasihi Tuhan, zamannya dulu yang kalau Bapak Ibu atau opung yang ada sekarang ini, zamannya kita dulu pernah sekolah, kuliah. Kalau kita membuat karya tulis, makalah, ya, itu harus tulis tangan dulu. Atau mengetik, ya. Atau yang lebih modern lagi, ketik pakai komputer. Ya. Sampai tahun 95 itu sudah ada komputer. Ya. Tapi zaman sekarang saudara, mahasiswa bisa buat skripsi, tidak usah ketik, hanya bicara saja di handphone, sudah keluar satu skripsi. Betul tidak? Kemajuan teknologi, tapi juga kejahatan manusia makin tinggi saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini benar bagi kita saudara. Kejahatan manusia makin hari makin tinggi, merusak bahkan menolak Tuhan. Dan itu tadi dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-8. Dan kita lihat saudara, sesungguhnya manusia itu kalau sakit dia maunya sembuh. Betul ya? Ada yang sakit mau tidak sembuh? Ya, kalau sakit pasti mau sembuh. Bahkan minta amang penatua, inang penatua atau juga pendeta untuk datang berdoa supaya sembuh ya. Ya itu wajar saudara. Dan itu ada dalam kehidupan kita. Kita saja manusia ingin pulih. Apakah Bapa kita di sorga tidak ingin pulih melihat dunia ini yang sakit, rusak dan jahat ini saudara? Maka sungguh-sungguh kita harus renungkan saudara betapa Tuhan itu sungguh mengasihi kita dan Dia ingin semua dipulihkan. Dalam percakapan yang dicatat oleh Alkitab, baik sejak zaman Adam dan Hawa, lalu kemudian masuk ke zamannya Nuh, Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, Allah itu mengingat manusia dan selalu mau berbicara dengan manusia. Supaya mereka ingat, jangan merusak lagi. Dan di dalam Alkitab jelas kita membaca dalam percakapan
yang dicatat dalam Kejadian pasal 8, Allah berbicara kepada Nuh, menyampaikan, buatlah bahtera, masuklah ke dalam, engkau dan istri dan anak-anakmu, lalu bawalah semua binatang, disebutkan di situ, dan sesudah ada di dalam, dia berdoa kepada Tuhan. Terjadilah semua air itu kemudian keluar dari segala mata air dan penuhlah bumi, saudara. Tetapi Tuhan tidak berhenti, saudara. Setelah selesai semua itu, saudara, kurang lebih berapa hari, saudara, terjadi? Air menggenangi bumi. Ya, sekitar 314 hari. Berapa bulan itu, saudara? 10 bulan ya? Iya, 10 bulan, saudara. Kita pernah ngalami Jabodetabek banjir? Ada pernah berbulan-bulan? Dan itu baru sebatas kaki atau setinggi rumah kan? Ini 10 bulan. Jadi nggak ada lagi yang bisa hidup, saudara. Kalaupun jago berenang, berapa lama dia jago berenang, saudara? Ya. Mau lawan Tuhan dia bilang, baru segitu katanya gitu kan? Saya juga bisa berenang. Berapa bulan dia bisa bertahan berenang, saudara? Mati juga, saudara. Saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan itu Tuhan selalu mengingat umatnya. Dia berbicara kepada Nuh, dan Nuh melakukan semua perintah yang dilakukan oleh Tuhan. Karena Nuh adalah salah seorang yang taat, yang hatinya tulus di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita lihat yang kedua. Kebenaran yang kedua, Yesus Kristus adalah bahtera keselamatan umatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang senang dan puas bila manusia itu dipulihkan. Betul, saudara? Senang gak Tuhan kalau kita dipulihkan? Kitanya yang gak senang, saudara. Karena saya gak bisa lagi ke night club, gak bisa lagi karena pikiran kita memang jahat ya. Nggak bisa lagi main judi, nggak bisa lagi marisap, nggak bisa lagi ngokongko-kongko, hangout ya. Kitanya yang jahat, saudara. Kalau Tuhan selalu dia senang dan dia puas hatinya kalau kita dipulihkan. Amin. Saya mau buktikan, saudara, karena dalam minggu lalu saya menonton televisi, itu ada tayangan yang kemudian menjadi inspirasi bagi saya, saudara. Ini adalah seorang bapak ya, dia berasal dari Teheran, namanya Ahmed Terani. Dia pemilik mobil klasik, saudara. Itu mobil. Ada yang suka modif di sini, Bapak Ibu? Motor atau mobil? Modifikasi kendaraan? Berarti nggak ngalamin ini ya. Ini pengalamannya si Ahmad Tehrani ya. Nah, di wawancara, saudara, ternyata mobilnya itu, mereknya itu Citroen, Ya, Citroen kalau tidak salah. Ya. Peugeot, ya. Itu mobil klasik. Peugeot ya. Iya. Ya, kalau di sana disebut penyet. Ya. Nah, saudara tahu mobil itu mobil tua, tapi dia modif, dia renovasi, dia perbaiki, dia segala macam dia buat hiasan. Dan dilapisilah mobil itu dengan kristal Swarovski. Nama kristalnya yang dilapisi di mobil itu. Waktu diwawancara sama wartawan ditanya, berapa biaya kamu untuk ini? Membuat ini katanya. Dia bilang enggak sampai 400 juta katanya. Lebih mahal dari mobilnya, saudara. Sekarang berapa sih mobil tua atau mobil klasik? Ya sekitar 60, 70, 80-an kan? Ya. Kalau sudah umur 25 tahun atau 30 tahun ya. Tapi mobil itu dia modif, dia perbaiki, lalu dia buat sedemikian rupa sampai mobil itu harganya lebih mahal, saudara. Dilapisi dengan segala macam lapisan kristal. Dan waktu ditanya, saudara, dia oleh wartawan, dia jawab begini, saya ingin menyimpan dan investasi dengan keuangan saya, karena bagi saya seberapa mahal pun ini tidak masalah, saudara. Bapak Ibu ada yang punya motor pernah dimodif enggak?
sepeda motor atau mobil. Saudara, ternyata orang yang suka modif kendaraan itu tidak jauh beda, saudara. Ini apa yang dikatakan oleh si Ahmad ini, saudara, itu mewakili semua orang yang suka seperti itu. Kalau dia memodif, memperbaiki atau membuat sesuatu yang jadi lebih baik lagi, itu dia puas, saudara. Bahkan berapapun dia pertaruhkan, dia berikan, dia bayar untuk mendapatkan sesuai dengan keinginan hatinya, saudara. Lah, manusia saja ada kepuasan seperti itu, saudara. Betul nggak? Mungkin karena dia uangnya sudah berlebihan, tapi sebenarnya kalau dilihat dari segi hobi, ini bukan soal kelebihan atau kekurangan, karena dia senang, dia mau puaskan hatinya supaya kendaraan yang jelek ini dalam tanda petik jadi lebih bagus. Nah, saudara dikasih Tuhan, Bapa kita di surga lebih dari itu, saudara. Dia mau memulihkan saudara dan saya supaya kita lebih berharga. Kita dipulihkan supaya kita lebih mulia. Dan namanya dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Yang berikutnya, saudara, ingat saudara bahwa Allah selalu mengingat manusia. Dia mau berbicara terus kepada kita. Mari kita teruskan kehidupan kita secara rohani berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Dia menyapa kita di dalam kebenarannya, masing-masing kita. Ada umat yang tersisa, itulah Nuh dan keluarganya. Kalau dihitung manusia pada waktu itu, memang tidak ada catatan Alkitab, saudara. Tapi dilihat dari apa yang diurutkan, umur-umur manusia sampai 969, saudara. Betapa luar biasa, saudara, banyaknya manusia. 969 tahun hidup. Itu Metusalah. Ya. Kita umur berapa bisa bertahan hidup, saudara? Ya, Alkitab mengatakan 70, puji Tuhan. Kalau 80, haleluya, karena sudah banyak lupa, ya kan? Makin menurun dia. Ya. Tapi jangan disalahartikan, ya. Haleluya tetap haleluya, ya. Ya, jangan disalahartikan. Yang ingin saya sampaikan, saudara, Tuhan tetap ingat dalam kondisi apapun Dia selalu mau menyapa manusia supaya kita dipulihkan di dalam Dia. Yesus Kristus adalah bahtera kehidupan kita, keselamatan kita. Maka mari kita dengar terus firman Tuhan, taati firman-Nya. Kita hadir di sini beribadah bukan karena kita mau isi absen di gereja, tapi karena saya sedang dengarkan firman Tuhan. Saya mau melakukan firman Tuhan. Saya mau taat kepada Tuhan. Itulah kerinduan kita supaya kita tetap mengikuti kehendak-Nya. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara, seperti yang dilakukan oleh Nuh itu, masuk di dalam bahtera. Nuh masuk ke dalam bahtera, maka dia diselamatkan. Maka saudara dan saya tidak bisa masuk ke dalam kehidupan yang mengalami keselamatan kalau kita tidak masuk ke dalam bahtera pemulihan Allah. Kita tidak bisa, saudara. Ada orang yang berusaha kerja keras, berhenti juga, saudara. Ujungnya adalah mati. Ada orang yang bekerja terus-menerus mencari jabatan, mencari segala sesuatu secara politik, ujungnya apa, saudara? Semua ada batasnya. Yang Tuhan mau bagi kita sekarang adalah, saudara, mari kita masuk dalam bahtera Kristus. Jangan hanya jadi penonton seperti orang yang menghina Nuh itu. Naritik gue gitu. Semuanya dijelek-jelekin. Karena orang yang menuduh itu ada di luar bahtera. Kalau dia ada di dalam bahtera, dia tidak akan menjelek-jelekkan, saudara. Karena betapa beratnya bekerja membangun bahtera itu, saudara. Saya mau katakan kepada jemaat, apa yang disampaikan tadi di warta jemaat, jangan hanya itu berita saja, saudara. Mari kita ambil bagian. Kita ada di dalam bahtera Kristus, kita sama-sama membangun. Tidak cukup hanya uang saja kita berikan untuk Tuhan. Yang Tuhan minta hidupmu.
Roma pasal 12 ayat yang pertama katakan, persembahkanlah hidupmu, bukan dompetmu, bukan segala sesuatu yang kau miliki, itu nggak cukup saudara. Tuhan minta hidupmu. Kalau kita sudah memberikan hidup kita untuk Tuhan saudara, apapun kita berikan untuk Tuhan. Karena saya ada di dalam bahtera Kristus, di dalam gereja, di dalam pelayanannya. Orang yang ada di luar bahtera, dia tidak dapat mengucap syukur seperti yang dilakukan oleh Nuh. Pasti orangnya hanya marungut-ungut. Ya. Hujan marungut-ungut, kemarau juga marungut-ungut, ya kan? Bersungut-sungut terus. Karena dia ada di luar bahtera. Tapi kalau kita ada dalam bahtera Kristus, justru Tuhan mau hidup kita mengucap syukur senantiasa. Itu tandanya saudara dan saya sudah dipulihkan oleh Kristus. Jadi pemulihan itu bukan hanya di zamannya Nuh, tetapi sekarang ini saudara dan saya, kita sedang ada dalam proses pemulihan yang Tuhan buat. Karena itu Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada kita, supaya kita terus dituntun. Ya. Tot di porbadia, itu yang menuntun kita saudara. Dan hatani na tua-tua na jolo, bukan. Jangan hatani na tua-tua na jolo saudara. Ada Alkitab kok, ada firman Tuhan bagi kita. Ya kita perlu dengar hatani na tua-tua na jolo, perlu kita dengar, perlu kita tahu saudara. Tapi bukan itu yang menuntun kita. Yang menuntun kita adalah firman Tuhan. Tot di porbadia yang nyata jelas di dalam firman-Nya ini. Itulah yang menuntun kita. Kalau kita ada dalam bahtera Kristus, maka kita selamat. Tapi kalau kita di luar, pasti tidak selamat saudara. Seberapa tahan kita mau berenang? Seberapa tahan kita mau berusaha sendiri saudara? Tidak mungkin. Masuklah dalam bahtera Kristus. Kita ada dalam bahtera Kristus bukan karena saya sudah terdidik, bukan karena saya sudah baptis, bukan. Tapi karena saya percaya. Filipi pasal 1 ayat 21 tadi katakan apa? Hidup adalah, mati adalah, iya, cukup sudah saudara. Kalau Tuhan berikan kita hidup, saya hidup untuk Kristus. Kalau saya mati, saya juga mati demi Kristus. Tidak ada yang lain saudara. Karena saya sudah ada di dalam bahteranya Kristus. Dan saya diproses Tuhan terus dalam perjalanan iman percaya saya sampai Yesus datang kali yang kedua. Dia sudah menjamin saya, menjamin kita saudara untuk mengalami pemulihan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nuh ketika dia keluar dari bahtera itu? Dalam ayat 18, dia keluar dari bahtera. Dia bersama istrinya dan istri anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Lalu yang kedua dilakukan apa? Ayat 19. Mendirikan mezbah. Kenapa Nuh masih bisa mendirikan mezbah waktu dia turun? Karena waktu di dalam bahtera dia tetap memuji Tuhan. Kalau kita ada di dalam bahtera Kristus, mau badai apapun terjadi saudara dalam kehidupan ini, kalau sudah biasa memuji Tuhan, melatih diri, ketika kita keluar kita jadi saksi Kristus. Dan itu diajarkan untuk kita saudara. Mari kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dirikan mezbah. Partangyangan ini dak kolas sali seminggu. Partangyangan itu harus tiap hari di dalam rumah kita saudara. Karena mezbahnya dimulai dari rumah. Ay mulu partangyangan dari bain gereja itu formalitas saudara. Benar tidaknya kita mulai dari rumah kita. Jadi firman Tuhan ingatkan kita supaya kita mendirikan mezbah, utamakan Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. Semuanya ini adalah odeng.
semuanya akan kita tinggalkan. Kemarin saya lihat ada gambar satu dikirim teman, ada kepala tentara di satu negara mana itu saudara. Dia mati, di peti matinya diisi senjata saudara. Di peti matinya itu. Waktu ditanya katanya nanti akan berperang dengan ini katanya, malaikat gelap di sana. Karena apa saudara? Tidak punya keselamatan. Saudara dikasih Tuhan, kita justru harus mendirikan mezbah mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Bukan karena kebiasaan, tapi kita mau rindukan Tuhan senantiasa dalam rumah tangga kita. Amin saudara. Mulai lakukan ya, di dalam keluarga kita masing-masing. Sesulit apapun kita utamakan mezbah keluarga itu ada di dalam keluarga kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu kebenaran, maka firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita melakukannya. Yang pertama, firman Tuhan ini kita harus lakukan mencari apa saja yang menyenangkan, memuaskan hati Allah. Seperti tadi si Ahmed itu saudara, apapun dia buat supaya hatinya senang. Berapa mahal pun dia bayar supaya dia puas. Maka bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita yang sudah ada di dalam bahtera Kristus, puaskanlah hati Tuhan supaya hidupmu memuaskan Dia, bukan memuaskan diri sendiri. Kalau belum tahu, tanya Tuhan, cari tahu lagi, apa Tuhan yang membuat engkau senang yang harus saya lakukan. Mungkin kita ada yang sakit saudara. Kalau kita sakit, tidak usah cepat-cepat minta sembuh. Tuhan pasti bisa juga memberikan kesembuhan saudara. Tapi lewat sakit itu mari kita tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau ingatkan bagiku sekarang? Apa yang ingin aku lakukan supaya hatimu senang? Maka saudara, kita ada di dalam bahtera yang benar saudara. Kita di dalam bahteranya Kristus. Senangkan hati Tuhan ya. Kita saja ingin menyenangkan hati pasangan kita, suami atau istri kita, anak kita ya. Kenapa hati Tuhan kita tidak senangkan saudara? Biarlah hati Tuhan puas melihat kita ya, dengan bertanya kepada Tuhan terus apa yang harus kita lakukan. Yang kedua saudara, Tuhan ingin kita mengenal pribadi Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Bukan hanya karena kita hafal isi Alkitab atau kita pajojorhon, kita ingat ayatnya, bukan saudara. Tapi ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita mengutamakan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Nuh, demikian juga dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, dia utamakan Tuhan dalam hidupnya. Dan apa yang kita lakukan itu saudara, kita lakukan karena saya mengenal pribadi Kristus. Kembali tadi apa yang dikatakan oleh Paulus. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan ayat ini biasanya ditulis itu kalau ada yang rest in peace ya, yang meninggal ditulis ayat itu kan. Ya. Tapi itu bukan untuk ayatnya orang mati saudara. Ya. Itu adalah ayat firman Tuhan untuk saudara dan saya yang hidup. Kalau kita katakan saya hidup karena Kristus dan mati juga untuk Kristus, maka kita ada dalam pengenalan dengan Kristus. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mengasihi bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang belum mengalami pemulihan Kristus. Tadi Alkitab mengatakan jelas di bagian perjanjian lama itu di awal, Allah itu mengasihi manusia. Semua manusia saudara. Bukan hanya suku Batak yang dikasihi oleh Allah. Bukan hanya suku Jawa, bukan hanya suku Manado, bukan hanya itu saudara. Semua dikasihi oleh Allah. Dan Tuhan mau semuanya mengalami pemulihan. Tapi Alkitab menceritakan kepada kita, sesungguhnya manusia itu jahat dan rusak. Inilah yang perlu kita sadari saudara.
supaya kita ikut ambil bagian mengasihi bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang belum mengalami pemulihan dari Allah. Jangan puas sendiri kalau saya, penting aku nggak Kristen, yang penting saya udah masuk surga. Enggak, saudara. Mari kita tanya Tuhan, apa yang saya mau lakukan untuk Tuhan, supaya bangsa-bangsa lain juga diselamatkan, mengalami pemulihan dari Allah. Maka ada 3 yang harus kita lakukan kalau kita mau mengasihi bangsa-bangsa supaya mereka mengalami pemulihan, saudara. Yang pertama itu doa. Kita sebagai pengikut Kristus yang sudah ada dalam bahtera Kristus, Tuhan minta kita juga berdoa bagi bangsa-bangsa lain, suku-suku bangsa yang lain, saudara. Walau kita madok biasanya doa syafaat apa? Doa pangudian ya. Doa permohonan ya. Apa saja yang kita minta dalam doa kita, saudara? Kalau kita sudah ada dalam bahtera Kristus, kita juga minta supaya bangsa-bangsa lain, suku-suku lain diselamatkan, dipulihkan hidupnya. Doakan, saudara. Dalam pelayanan misi, saudara, itu ada pokok-pokok doa ya. Mari kita tingkatkan, saudara, kadar kita sebagai pengikut Kristus. Jangan hanya doa permohonan minta keinginan kita sendiri atau gereja kita saja. Tapi mari kita berdoa supaya suku-suku bangsa lain didoakan lewat doa-doa kita, saudara. Kita bisa berdoa, misionari ada di Kalimantan, di Papua, di pedalaman, mereka mengalami kesulitan. Siapa yang pergi ke sana, saudara? Doa kita salah satu. Kita bisa mengambil namanya adopsi suku untuk didoakan. Kalau saudara mengalami pemulihan dan bangsa lain mau dipulihkan, salah satu pilih, saudara, suku apa yang saudara mau doakan supaya dipulihkan Tuhan. Kalau bangsa Batak sudah dipulihkan Tuhan lebih 125 tahun yang lalu kan. Mari, saudara, kita berdoa untuk suku-suku itu ya. 3 menit saja sebenarnya untuk mendoakan juga tidak terlalu lama itu ya. Yang kedua, apa yang kita lakukan selain doa? Kita berikan persembahan kita untuk misi. Itu disebut dengan dana. Jadi D yang pertama doa, D yang kedua dana. Ambil bagian, saudara, untuk bangsa-bangsa lain mendengarkan Injil Kristus. Bagaimana penginjil misionari itu bisa pergi ke sana? Lewat persembahan kita. Supaya mereka dapat pergi. Mereka sudah bayar harga, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, meninggalkan segala sesuatu supaya Injil sampai ke sana. Saudara, ada kesaksian seorang misionari yang melayani kurang lebih 45 tahun di Papua, saudara. Namanya beliau Jim Yos itu. 45 tahun di Papua, di pedalaman Papua. Waktu dia diutus oleh sendingnya, dia pergi ke sana, saudara. 2 minggu pertama, dia kena malaria. Dan menurut temannya dokter, umurnya nggak panjang lagi, saudara. Karena yang kena, yang virus yang masuk ke dia itu malaria tropicana. Stadiumnya sudah 4 itu, saudara. Jadi dia pergi berobat ke kota dari pedalaman itu. Sesudah sembuh, dia balik lagi ke kampung itu, saudara. Sampai di kampung itu, dia beritakan Injil, dia ceritakan semua kepada orang-orang di suku itu, saudara. 2 minggu lagi, kena lagi malaria lagi, saudara. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya Engkau suruh saya ke sini atau saya mau mati di sini, Tuhan, katanya. Dia bertanya-tanya terus, tapi dia katakan, saya tetap mau melayani suku ini. Saya mengasihi mereka, saya mendoakan mereka. Dari Amerika datang ke Papua, saudara. Sesudah dia berobat di kota, dia sembuh, dia balik lagi. Apa yang terjadi, saudara? Dia layani mereka. 2 minggu lagi, dia kena lagi malaria. Bawa lagi ke kota. Dan berobat di sana. Sesudah sembuh, dia balik lagi, saudara. Dan waktu awal-awal dia pelayanan tidak banyak yang percaya. Mungkin ya orang-orang dekatnya saja yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi saudara, setelah 10 tahun lebih, orang-orang di situ termasuk kepala sukunya
bicara kepada Jim Yos. Dia katakan, kami pikir sesudah engkau kena malaria, kau tidak akan kembali lagi ke kampung kami ini, katanya. Tapi mengapa 3 kali pulang balik, kamu masih balik lagi ke kampung kami? Saya jadi bertanya, ini berita apa yang dibawa oleh dirimu ini? Betapa berharganya kami, engkau perhatikan, katanya. Berarti lebih berharga daripada segala sesuatu. Kau aja yang jauh itu mau datang ke sini. Disitulah saudara baru kemudian mereka percaya. Satu-satu kemudian percaya. Dan sekarang ada gereja di sana, saudara. Karena ada yang mau pergi, saudara. Di Mentawai juga seperti itu kisahnya, di Kalimantan, di berbagai tempat, saudara. Jadi saudara, kita perlukan 3 dalam mengasihi Tuhan bagi bangsa-bangsa. Doa, dana, daya. Daya itu dilakukan oleh orang yang berangkat, yang pergi. Dengan tenaganya, dengan hidupnya, dengan panggilannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memulihkan umatnya. Bukan hanya di zaman Nuh, tapi sampai Yesus datang nanti, pemulihan itu dilakukan. Karena sudah dikerjakan oleh Kristus yang adalah bahtera kehidupan kita. Bahtera Nuh tidak cukup untuk menerima orang masuk ke dalam. Tapi siapa yang percaya kepada Kristus, dia diselamatkan. Amin. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita mengalami pemulihan itu bersama-sama di dalam gereja kita. Tetapi juga tetap mengingat ada banyak orang yang masih belum dipulihkan Tuhan di luar sana. Dan biarlah Roh Kudus mengerjakan kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Amin.